Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salawat beriring salam semoga tetap tersampaikan kepada suri tauladan kita itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan kembali pembacaan kitab Sulamul Wusul ila Ilmil Usul fi Tauhidillahi Ta'ala wa Tibai Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, karya Hafidz Ibn Ahmad Al-Hakami, kemudian disyarah oleh Muhammad Ibn Syamsuddin hafizahullahu ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, as-salatu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalla alaihi rabbuna wa majjada wal alu was sahbu dawaman sarmada. Ya Rabb kita itu Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu mencurahkan salawatnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga menyanjungnya, memuliakannya beserta keluarga beliau, para sahabat selama-lamanya. Qala al-Hamid al-Majid, Allah Subhanahu wa taala yang maha terpuji lagi maha mulia berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, maka bersolawatlah kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kirimkanlah salam kepadanya dengan salam yang terbaik. Lamma nazalat hadhil ayah, ketika ayat ini turun, qala as-sahabah, para sahabat itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa nusolli alaika, bagaimana caranya kami bersolawat kepadamu? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qulu, ucapkanlah. Nah, ini cara terbaik kita mengirimkan sholawat kepada atau untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, qulu, ucapkanlah, Allahumma sholli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ya Allah, kirimkanlah salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para istrinya dan juga keturunannya. Kama shallaita ala ali Ibrahim, sebagaimana telah engkau kirimkan salawat untuk keluarga Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi, dan kirimkanlah keberkahan untuk Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para istrinya dan keturunannya. Kama barakta ala ali Ibrahim, sebagaimana telah engkau berikan keberkahan, kirimkan keberkahan kepada keluarga Ibrahim. Innaka hamidum majid, sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Nah, ini adalah di antara redaksi sholawat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, dan ada redaksi sholawat yang lainnya yang semakna dengan sholawat ini. Maka kita sebagai seorang muslim mencukupkan diri dengan sholawat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hal ini kemudian diriwayatkan oleh para sahabat, kemudian para ulama sehingga sampai kepada kita dengan derajat yang sahih. Wa makna sholat ala Nabi SAW, adapun makna salawat kepada Nabi SAW atau untuk Nabi SAW adalah at-talabu minallah ta'ala ayuzakkihi, yaitu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala
ya mensucikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu jaizah wa mustahabba ala jami' anbiya'illahi ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Dan kiriman salawat ini ya boleh dan dianjurkan ditunjukkan kepada semua nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah memberikan salawatnya kepada mereka semua dan juga memberikan keselamatan. Bal wa tajuzu lil mu'minin aidon. Ya. Bahkan boleh juga ya salawat itu dikirimkan untuk orang-orang yang beriman. Illa annahu lam tajri adatu salaf annahum yusalluna ala ghairil anbiya. Tetapi ya tradisi orang-orang saleh terdahulu atau kebiasaan para ulama terdahulu, mereka tidak terbiasa mengirimkan salawat kepada selain para nabi. Jadi jarang sekali kita temukan para ulama terdahulu itu menyebutkan salawat untuk ya selain para nabi. Kemudian yang selanjutnya adalah qala al-mu'allif rahimahullahu taala at-ta'rif bil manzumah, yaitu mengenal manzumah ini ya. Wa ba'd hadza an-nazmu fil usul liman arada manhaj ar-rasul. Nah, ini nazam ya yang berkaitan dengan pokok-pokok atau dasar-dasar di dalam agama kita, yaitu agama Islam. Ya, di dalamnya terdapat banyak pelajaran dan faidah bagi orang yang ingin mengikuti manhaj Rasul, ya, yaitu metode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam beragama. Ai wa ba'd al-muqaddimah ukhbirukum bi anna hadha an-nazma wan-nazmu yakni al-qasidah allati nuzima fiha asya'an minal ulum. Jadi yang dimaksud dengan nazam ya adalah kumpulan ilmu ya, yang disatukan dalam bait syair atau qasidah. Fil usuli ai usuli ad-din, dan isinya ini berkaitan dengan pokok-pokok atau dasar-dasar agama. Wahiyya ma yusama bil aqidah, atau disebut juga ya dengan akidah. Waqad sumiyat bil usul li annaha hiya allati yubna 'alaiha ad-din, dan dinamakan dengan usul ya atau dasar, fondasi ya, pokok, karena di atasnya lah dibangun agama itu. Jadi dasar, pokok atau fondasi. Nah, ini disebutnya dalam bahasa Arab itu al-usul ya, atau al-aslu mufradnya. Kenapa disebut hal ini? Karena di atasnya itu dibangun ya agama. Jadi agama itu dibangun di atas dasar fondasi ini yang kuat ya. Faman fasadat aqidatuhu fasada dinuhu. Jadi siapa yang fondasi agamanya ini rusak, maka agamanya akan ikut rusak juga. Jadi pondasi ini agama itu sangat menentukan ya. Wa in shoma wa shalla, meskipun ya orang itu dia rajin berpuasa, rajin menjalankan ibadah salat ya. Tapi kalau ya pegangan akidahnya, pondasi akidahnya, dasar akidahnya itu tidak dibangun di atas dasar yang sahih, yang benar, maka semuanya itu akan bernilai sia-sia. Waliyadzubillah. Fa kaifa yasihu amalun ya man la ya'rifu ilahahu alladhi ya'malu li ajli. Jadi bagaimana ya seseorang itu bisa dikatakan amalannya itu sah ya, amalannya itu benar, sedangkan dia tidak mengenal Tuhannya, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia beribadah itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pastikan kita itu betul-betul telah mengenali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin kita menyembah kepada sesuatu sedangkan kita tidak mengenalinya. Jadi ini kaitannya dengan akidah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Au may yadhunnu fi rabbih dhununan sayyi'ah, atau orang yang
memiliki prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga tidak baik, tidak bagus ya. Orang dia rajin puasa, rajin sholat, tapi ternyata karena dasar akidahnya itu tidak kuat, ya, rusak pondasinya, maka dia banyak berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Jadi sholat dan puasanya tidak memberikan dampak pribadi yang baik, yang optimis dalam menjalani kehidupan, dan tidak menjadikan dia menjadi pribadi yang selalu positive thinking, berpikir baik ya, berpikir positif, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim harus seperti itu ya, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Au yasifuhu bi sifatin la tajuzu fi haqqi, atau mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang tidak layak ya. Kawasfihi bi annahu fi kulli makan mukhtalit bi khalqi, seperti ya sangkaan sebagian orang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada di setiap tempat, menyatu dengan makhluk-makhluknya. Waliyadzubillah. Au annahu masilil makhluqat, atau sangkaan sebagian orang bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sama seperti makhluk-makhluknya. Waliyadzubillah. Au annahu lahu walad, atau sangkaan sebagian orang ya, sebagian manusia bahwa Allah itu memiliki anak. Waliyadzubillah. Fala tasihu ibadah illa bima'rifati al-ma'bud, maka suatu ibadah tidak dikatakan sah benar kecuali dengan ma'rifat al-ma'bud, yaitu pengenalan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala selaku Rabb, selaku Tuhan yang kita sembah, yang kita ibadahi. Illa annahu laisa kullu mas'alah min masailil aqidah yumkin al-qaul bi anna fasadaha yufsidu ad-din, yufsidu ad-dina kullah. Melainkan bahwasanya tidak semua ya masalah di dalam akidah itu bisa dikatakan secara mutlak ya, keseluruhannya itu bisa merusak agama ya. Tidak semuanya, karena faminal masail, karena di dalam masalah akidah itu mahwa usulun kulliyah, ada yang memang menjadi dasar secara keseluruhan ya, pondasi secara keseluruhan, mislu ma'rifatillah, seperti mengenal Allah Subhanahu wa taala, wa tamyizuhu an ghairihi, dan ya, mengistimewakan Allah Subhanahu wa taala daripada selainnya, wa ma'rifatu istihqaqihi lil ibadah, dan mengetahui ya, mengilmui hak-hak Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi, wa anal ibadah la tajuzu li ghairihi, dan bahwa ibadah itu tidak boleh kecuali hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'rifatu Rasulih sallallahu alaihi wasallam bi sifatin tumayyizuhu an ghairihi, dan juga mengenal ya, mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifatnya ya, yang istimewa, yang berbeda daripada selainnya. Wal yaqinu bisidqihi, dan penuh keyakinan kita ya, mengakui akan kejujuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa wujubi ittiba'ihi, dan juga kewajiban mengikutinya ya, wa ma'rifatu dinillahi ta'ala wa huwa al-islam, dan juga mengetahui, mengenal agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Wa ma yumayyizuhu an ghairihi, dan juga apa yang menjadi keistimewaannya ya, dibandingkan dengan agama yang lain. Wa ma'rifatu kitabillahi ta'ala, dan mengetahui, mengenal kitab Allah Subhanahu wa taala, wa tasdiqu ma fihi, membenarkan apa yang ada di dalamnya, wal yaqinu bi wujubi ittiba'ihi, dan meyakini akan kewajiban untuk mengikuti ya, apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Summa usulun tafsiliyah, kemudian ada dasar-dasar agama atau pondasi agama yang terperinci ya, wahiyya al-umur al-muta'alliqah bi tafasil al-aqidah. Dia adalah perkara-perkara ya, yang berkaitan dengan akidah-akidah yang terperinci. Fama'rifatullahi ta'ala yang dari tahtaha usulun tafsiliyah ya. Kemudian mengenal Allah Subhanahu wa taala itu di bawahnya itu ada lagi ya tingkatannya ya, yaitu dasar-dasar atau pondasi terperinci, seperti ma'rifatu anna somad ismun lillah, seperti mengetahui atau mengenal bahwasanya as-somad
itu termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Faman dhanna anna hadhil kalimat sifat, maka barang siapa yang menyangka bahwa kalimat ini adalah sifat, aw lam yafham ma'naha, atau dia tidak memahami maknanya, fala yafsud dinuhu, maka tidak dikatakan agamanya rusak. Wa in kana dinuhu bidzalika yanqus, tetapi yang pantas kita katakan adalah agamanya itu kurang, ya. Jadi ketika seseorang dia belum mengetahui nama Allah SWT As-Samad, ya, belum memahami maknanya, maka tidak dikatakan bahwa orang ini rusak agamanya, tidak, ya. Tetapi kita katakan agama orang ini kurang, ya, berarti dia kurang belajar, ya, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Au ma'rifatu anallah hijabu an-nur, atau seperti mengenal, ya, mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu terhijabi dan hijabnya itu adalah cahaya. Lau kasyafahu la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqih. Ya, kalau sekiranya hijab itu disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan terbakarlah, ya, segala sesuatu, ya, sampai ujung mata memandang. Masya Allah. Au anallah ta'ala yadhaq, atau seperti mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tertawa, ila akhirih, ya. Fahadhihi at-tafasil, maka inilah rincian-rincian la yuqal liman ghafila anha au annahu fasidul i'tiqad. Ya, ini termasuk perincian daripada pokok atau dasar atau pondasi agama. Ya, tidak dikatakan bahwa orang yang tidak mengetahui hal ini kemudian dikatakan akidahnya rusak, tidak. Dia tetap dikatakan sebagai orang yang memiliki akidah, keyakinan, iman kepada Allah, cuma, ya, agamanya itu kurang, ya. Jadi kurang pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti perlu belajar lagi, ya, mengenai bab-bab, ya, yang bisa mengenalkan dia, memahamkan dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika al-iman bil anbiya yang dari tahtahu umurun tafsiliyah. Dan demikian juga ketika membahas tentang beriman kepada para nabi, maka di bawahnya ini ada lagi, ya, pembahasan secara tafsil, secara terperinci, seperti anadzannun ismu linabiyin, au Khalid ibn Sinan al-Abasi, au Daniel Anbiya. Nah, seperti mengetahui bahwasanya Zannun atau Zunnun itu nama seorang nabi, ya, atau Khalid ibn Sinan al-Abasi atau Daniel. Nah, mereka ini adalah nabi-nabi, ya. Wa ghairu dzalik min masail yasihu dinun malam yasma'ha, ya. Dan yang lainnya, ya, tentang nabi-nabi ini. Jadi ada pembahasan secara terperinci lagi, tafsil, ya. Siapa yang tidak mengetahuinya, ya, agamanya tetap dianggap sah, bagus, ya, tidak dikatakan rusak, hanya saja mungkin ada sedikit kurang, ya, di dalam agamanya, ya, kurang pemahamannya. Fal mukhalif fiha la yu'addu kafiron ibtida'an, maka orang yang menyelisih hal ini tidak dianggap kemudian serta-merta dikatakan kafir, ya, tidak. Wa innama bihasbi al-hal, tetapi tergantung keadaan dan kondisi. Min haitsu subutiha wa bulughiha lahu, ya, tergantung, ya, sampainya berita ini kepada orang yang menyelisihi ini, ya. Kemudian summa usulun daqiqah, kemudian ada dasar-dasar pondasi agama, ya, yang lebih kecil lagi, ya, wahya nau'an. Nah, ini ada dua macam. Al-awal masail maskutun anha, masalah-masalah yang didiamkan. Wa hadhihi ammatun nas ba'iduna an ma'rifatiha. Nah, ini mayoritas manusia itu tidak mengetahuinya, ya. Walam yatakalam fiha ahlul ilmi, dan kebanyakan ahli ilmi juga tidak berbicara di dalam masalah ini. Jadi ini masalah akidah yang didiamkan, ya. Laula annal mubtilun qalu fiha maqalat batilah kal kalam fi ba'di tafasil al muta'alliq bi sifatillah kalafdz al-hid
wa tasalsul al-hawadis wa hal uluwullah yuqal inda isbatihi lillahi makan aula wa bid'atu al-jawhar wal arad ila akhiri fa hadhihi al-umur laisa al-khawd fiha li kulli ahad wal bu'du anha aslam li qulubi an-nas. Ya, seperti pembahasan ya yang digembor-gemborkan ya oleh ahli kebatilan, ya, ahlu kalam ya, yang mereka mengotak-atik masalah akidah ya, bahkan mereka kemudian ya lanjut kepada perkara sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ya, seperti al-hid ya, lafaz al-hid, kemudian tasalsul al-hawadis dan seterusnya ya, membahas tentang ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian juga kalimat-kalimat atau istilah-istilah seperti jauhar, arad dan seterusnya. Nah, ini perkara-perkara yang tidak perlu dibahas panjang lebar sebetulnya ya, dan bukan pembahasan yang dibuka untuk semua orang ya, tidak semua orang bisa membahas hal ini ya, tetapi perlu ada ulama-ulama yang memang memiliki keilmuan yang mapan ya, untuk menjelaskan dan untuk menyanggah ya, memberikan bantahan terhadap istilah-istilah atau ya bahasan-bahasan yang dihadirkan oleh ahli-ahli kebatilan ya, untuk mengaburkan keyakinan umat Islam. Nah, maka di sini dikatakan wal bu'du anha aslam liqulubin nas. Jadi menjauhi ya pembahasan-pembahasan seperti ini ya, pembahasan-pembahasan ahlul kalam, ahlul filsafat ya di dalam akidah Islam, maka menjauhinya itu lebih selamat untuk hati kita ya. Jadi sebaiknya kita menghindarkan diri dari pembahasan-pembahasan ya yang berbau filsafat, berbau ahlu kalam ya, yang mana mereka dasarnya untuk memahami akidah itu ya, untuk mengenal Allah SWT itu adalah logika mereka ya. Mereka tidak menggunakan wahyu, sumber yang tepat, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Maka menjauhi perkara-perkara seperti ini itu lebih selamat untuk hati kita ya. Kemudian an-nau' ats-tsani, macam yang keduanya adalah masail fiha khilaf mu'tabar bainas salaf, yaitu masalah-masalah yang di dalamnya ada khilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama, tetapi perbedaan ini ya perbedaan yang dianggap lumrah, seperti mislu masalah halil qalam khuliqa qabla al-kursi amil kursi qabla al-qalam wa hal an-nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a Allah ta'ala fil mi'raj amla ila akhirih. Seperti ya perbedaan para ulama di dalam masalah akidah ini ya, ini masalah yang sedikit saja sebetulnya ya. Seperti contohnya adalah masalah apakah kolam ya makhluk Allah Subhanahu wa taala itu diciptakan lebih dulu sebelum kursi ya, ataukah kursi terlebih dahulu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebelum kolam. Jadi ini termasuk makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu ya, sebelum adanya makhluk-makhluk yang lain. Ini ada pembahasannya ya di kalangan para ulama. Kemudian juga ada pembahasan yang lainnya ya, apakah Nabi SAW itu melihat Allah Subhanahu wa taala ketika Isra Mi'raj ataukah tidak ya. Nah, ini juga ada perbedaan di kalangan para ulama mengenai hal ini ya. Tergantung bagaimana para ulama ini mengambil istinbat ya, kesimpulan daripada hadis-hadis ya, atau riwayat-riwayat yang ada. Wa hadhihi masail la iskala fiha insyaallah. Nah, tetapi ya masalah-masalah ini tidak ada masalah insyaallah ya. Ini masalah sedikit saja ya, sepele saja. Liman aroda manhaja ar-rasul, kemudian perkataan ya mu'allif penyusun manzumah ini. Nah, inilah bagi orang yang menginginkan atau menghendaki manhaj ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, metode Rasulullah SAW di dalam beragama. Yaqulu an-nadhim annahu kataba manzumatahu hadhihi lilladzi arada ma'rifata manhaji ar-rasul sallallahu wa huwa tariquhu wa sabiluhu. Jadi penyusun ya
manzumah ini, yaitu Syekh Hafidz Ibn Ahmad Al-Hakami yang menyusun manzumah Sulamu Al-Wusul ila Ilmil Usul fi Tauhidillah wa Tibai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau memaksudkan menulis manzumah ini yaitu untuk orang-orang yang memang betul-betul ingin ya mengenal, mengetahui atau menempuh jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama ya. Nah, maka mudah-mudahan kita termasuk ya ke dalam orang yang diinginkan oleh penyusun kitab ini, yaitu kita membahas kitab ini, mengkaji kitab ini karena kita ingin supaya kita bisa menempuh jalan yang sama seperti yang ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam beragama dan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian, mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan kembali ya perjumpaan kita, pembahasan kajian kita bersama kitab Sulamu Al-Wusul ila Ilmil Al-Usul fi Tauhidillah wa Tiba Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian, sampai sini saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Allah manfa'na ma 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.